sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan pada siang ini. Adapun materi presentasi yang akan kami bahas yaitu materi pendidikan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Prastika Nur Alfianti selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Berikut adalah anggota kelompok 6. Yang pertama ada Alivia Rahmaninda dengan NIM 33. Yang kedua ada saya sendiri, Prastika Nur Alfianti dengan NIM 36. Yang ketiga ada Nabila Salwa Mutia dengan NIM 39. Yang terakhir ada Alivia Nur Afifah dengan NIM 42. Baik, selanjutnya untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan bisa juga disebut isi atau kandungan pendidikan dalam kurikulum. Materi pendidikan ialah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai sebagaimana mestinya tanpa pembekalan peserta didik dengan materi pendidikan. Materi pendidikan dalam masyarakat sekuler mesti berbeda dari materi pendidikan dalam masyarakat yang religius. Begitu pula materi pendidikan masyarakat industri harus berbeda dari materi pendidikan dalam masyarakat agraris. Pendidikan Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Next. Selanjutnya masih di pengertian materi pendidikan, Al-Syaibani mengemukakan bahwa pengetahuan manusia adalah maklumat, pikiran-pikiran, pengertian-pengertian, tafsiran-tafsiran yang diyakini, hukum-hukum, tanggapan-tanggapan, gambaran pasti yang dicapai tentang sesuatu sebagai akibat penggunaan panca indera, akal atau kedua-duanya, sekaligus sebagai akibat dari suatu yang diperoleh melalui ilham atau perasaan, atau penglihatan dengan mata, atau melalui kasyaf, atau melalui ajaran agama yang diturunkan melalui wahyu ilahi. Maaf, Salwa masih sebelumnya. Oke. Saya juga ingin menambahkan dari pendapat Brubaker, kurikulum atau materi pendidikan secara garis besar terdiri dari atas the true, the good, and the beautiful. Inilah 3 serangkai materi pendidikan atau kurikulum menurut Brubaker. Uraian lebih lanjut dijelaskan bahwa pembicaraan tentang the true menuntut bahasan tentang hakikat pengetahuan. Pembicaraan tentang the good and the beautiful merupakan kajian mengenai etika dan estetika. 3 serangkai materi pendidikan bagi Brubaker adalah pengetahuan, etika, dan estetika. Seiring dengan itu, Langgulu mengemukakan bahwa secara garis besar ada 3 hal yang menjadi materi atau isi pendidikan, yaitu pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan nilai-nilai atau value. Kedua pendapat ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendapat kedua memperkuat dari pendapat Brubaker tersebut. Baik, selanjutnya, pada materi selanjutnya ada Alivia Nur Afifah. Kepada Alivia Nur Afifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan jenis-jenis materi pendidikan secara umum. Jenis-jenis materi pendidikan secara umum terbagi menjadi 5, yaitu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan nilai. Yang pertama yaitu fakta. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu dapat dikatakan fakta apabila dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki sumber yang jelas. Yang kedua ada konsep. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep juga berarti sebuah gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Contohnya, penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, prinsip. Prinsip merupakan
Prinsip berisi hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi penting, meliputi dalil, rumus, teori, paradigma, serta hubungan antar konsep yang tidak diharapkan karena akibat. Lalu ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang terakhir ada nilai. Nilai merupakan standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivia. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nabila Salamutia. Kepada Nabila Salamutia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi jenis-jenis materi pendidikan dalam Islam. Itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan yang menjadi materi pendidikan menurut pandangan Islam. Untuk mengetahui berbagai cabang pengetahuan yang dituntut oleh ajaran Islam agar menjadi materi pendidikan, perlu diingat bahwa tugas hidup manusia adalah mengabdi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, manusia ini dibekali 3 hal untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang pertama, daya-daya psikis dan fisik, yang dimana ada pada dirinya masing-masing sehingga ia dapat melakukan berbagai perbuatan dan menghasilkan beragam karya. Yang kedua, ada alam semesta dengan segala isinya, yang perlu harus dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Dan yang terakhir ada ajaran agama sebagai pedoman untuk bertindak agar tidak menyimpang dari kehendak dan ketentuannya. Nah, untuk dapat memanfaatkan ketiga pemberian Allah ini, manusia perlu memiliki berbagai macam pengetahuan. Secara garis besar, pengetahuan yang perlu dimiliki manusia mencakup pengetahuan-pengetahuan sosial, alam, dan agama, yang dimana pengetahuan sosial ini menuntun manusia untuk dapat mengembangkan dan membina hidup bermasyarakat secara baik, aman, dan tentram. Yang selanjutnya ada pengetahuan alam. Manusia dapat memanfaatkan alam dengan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tanpa pengetahuan sosial dan alam, manusia tidak mungkin mampu mengolah, memelihara, dan memanfaatkan alam untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Nah, pada sisi lain, tanpa pengetahuan agama, manusia tidak akan berhasil menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah yang menciptakannya. Kemudian ada Abdullah mengelompokkan pengetahuan berdasarkan sisi objek sasaran kajiannya, diantaranya pengetahuan esensial Islam atau disebut al-ulum al-syari'iyat, yang artinya pengetahuan yang timbul dan berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada pengetahuan kemanusiaan yang disebut al-ulum al-insaniyat, yang artinya pengetahuan tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir ada pengetahuan kealaman, yang disebut al-ulum al-kauniyat, yang artinya pengetahuan tentang alam semesta. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Salamutia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alivia Rahmaninda. Kepada Alivia Rahmaninda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderatornya. Saya akan menyampaikan sebagai dituntut agar mempunyai keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjadi bagian yang berarti dari sebuah sistem sosial yang terdiri atas banyak orang. Masing-masing masyarakat dituntut agar mengambil perannya sendiri untuk kepentingan bersama. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Nabi melalui hadisnya, yang artinya manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Agar dapat bermanfaat bagi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu memiliki keterampilan fisik maupun non-fisik. Keterampilan fisik ini contohnya seperti membangun rumah, memasak makanan, dan mengetik surat. Kemudian keterampilan non-fisik ini contohnya seperti mengajar, memimpin rapat, menyusun karya ilmiah, dan lain sebagainya. Seseorang perlu memiliki keterampilan profesional seperti dokter, guru, ahli bangunan, karena semua ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 10, yang artinya
Sesungguhnya kami telah menempatkan kalian di bumi dan telah menentukan berbagai sumber kehidupan untuk kalian di sana. Hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ayat ini menegaskan bahwa terdapat banyak sumber kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan untuk memanfaatkan sumber kehidupan ini dibutuhkan keterampilan. Next. Kemudian ada nilai yang menjadi materi pendidikan menurut pandangan Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada manusia agar menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Inti dari ajaran Tauhid adalah pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak dipertuhan. Selain dari Allah, tidak ada yang boleh dipandang selain Tuhan. Hanya Allah yang menjadi penentu sesuatu. Ketetapan Allah tentang segala hal ini bersifat mutlak. Pandangan ini merupakan landasan utama dalam sistem nilai Islam. Nilai-nilai yang harus menjadi materi pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang bersumber dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehubungan dengan hal itu, Nabi pernah mengatakan bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Quran ini memberikan petunjuk yang harus diketahui masing-masing Muslim. Kehadiran Islam bagi manusia adalah sebagai pedoman untuk membenahi akhlak, dalam pengertian untuk memberikan petunjuk serta bimbingan tentang nilai-nilai luhur yang mesti diyakini dan dianut oleh setiap manusia. Dalam proses pendidikan yang dilaksanakan atas ajaran Islam, peserta didik harus dibina untuk menerima bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang harus patuh kepada segala ketentuannya. Nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan pada peserta didik ini adalah keadilan, kejujuran, disiplin, kesamaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemudian Khaironi 2013 dalam Ahmad dan Nurjanah 2016 menyatakan bahwa dalam pendidikan Islam terdapat beberapa materi. Di antaranya yang pertama itu membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil ini artinya membaca Al-Quran dengan perlahan, tenang, dan disertai dengan perenungan. Yang kedua, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini dengan pasti bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan satu-satunya pencipta yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, iman kepada malaikat, yaitu meyakini dengan pasti bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas-tugas tertentu yang lainnya. Kemudian yang keempat ada toharoh. Toharoh ini mensucikan diri dari najis yang dapat menghalangi seseorang untuk sholat dan melaksanakan ibadah yang lainnya. Kemudian yang kelima ada sholat wajib berjamaah. Yang keenam sholat Jumat. Yang ketujuh sholat jamak dan qashar. Sholat jamak ini itu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian sholat qashar ini memendekkan atau meringkas jumlah rakaat. Kemudian yang kedelapan itu ada kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kesembilan ada sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan yang terakhir ada perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alivia untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya terdapat kesimpulan tentang materi yang sudah kami presentasikan, yaitu materi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi pendidikan bisa juga disebut isi atau kandungan pendidikan dan kurikulum. Jenis-jenis materi pendidikan umum secara terperinci yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai. Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa materi yaitu membaca Al-Quran dengan tartil, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, taharah, sholat wajib berjamaah, dan yang lainnya. Untuk dapat memanfaatkan ketiga pemberian Allah ini, manusia perlu memiliki berbagai macam pengetahuan.
Secara garis besar, pengetahuan yang perlu dimiliki manusia mencakup pengetahuan-pengetahuan sosial, alam, dan agama. Berikut merupakan referensi presentasi dari kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab pada sesi yang pertama ini, saya akan memilih 3 orang penanya. Yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk pertanyaan pertama, kepada Marcella, silakan dibacakan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum atau materi yang terjadi pada saat ini? Misalnya kan sekarang tuh ada kurikulum merdeka ya. Nah, itu tuh maksudnya itu berubah secara keseluruhan atau bagaimana? Dan menurut kalian, apakah kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Marcella. Selanjutnya kepada Ulfatul Waidatul Rohmah, silakan dibacakan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf kalau off-cam soalnya jaringannya tidak mendukung. Pertanyaan saya, kan ada tuh sekolah negeri yang satu kelas itu muridnya banyak, bisa sampai 30 atau 40 lebih murid. Nah, untuk pembelajaran dengan materi itu bakal efektif nggak sih yang disampaikan oleh guru ke murid, walaupun jumlah muridnya itu banyak? Apakah dapat mempengaruhi efektivitas dalam menyampaikan materi pendidikan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ulfatu atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Nadia Nur Azizah, silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya mengenai materi pendidikan Islam. Jadi saya itu pernah mendengar mengenai rencana Kemendikbud yang ingin menghapus atau mengubah pelajaran atau materi agama di sekolah itu diganti menjadi materi atau pelajaran akhlak dan budaya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kelompok 6, tanggapannya gimana ya mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin berdiskusi terlebih dahulu ya Bu, dengan kelompok kami. Mungkin yang tanya bisa tulis juga di ruang chat tuh ya. Nah, supaya yang baca nanti lebih banyak dan bisa ikut serta menjawab yang lain gitu.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Nabila Salwa Mutia. Pertanyaan dari Marseilla. Kepada Nabila Salwa Mutia dipersilakan. Baik, untuk pertanyaannya Sela, kan bagaimana dengan adanya perubahan kurikulum atau materi yang terjadi saat ini tuh ada yang namanya kurikulum merdeka ya. Nah, terus itu tuh maksudnya secara keseluruhan berbeda dengan kurikulum sebelumnya atau gimana? Nah, terus apakah dengan adanya kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia atau enggak? Jawabannya itu yang pasti kan dengan adanya perubahan kurikulum ini tuh ada plus minusnya ya. Dari pengertian kurikulum Merdeka Belajar ini itu adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Nah, di sini itu para siswa dan pelajar itu dapat memilih pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum Merdeka dan fokus pada materi esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai fasenya. Nah, apakah seluruh Indonesia menggunakan kurikulum ini? Kurikulum Merdeka ini bersifat opsional, jadi nggak seluruhnya menggunakan kurikulum ini. Bagi yang mampu buat make aja gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Apa ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, seharusnya dengan penerapan kurikulum ini bisa meningkatkan mutu pendidikan, karena dalam kurikulum ini peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya, di mana isu-isu itu mengeksplor isu itu dapat mendukung pengembangan karakter peserta didik tersebut, dan juga penerapan kurikulum Merdeka ini didukung dengan penyediaan perangkat ajar serta pelatihan dan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Anissa Kirana dan Erliana. Selanjutnya untuk pertanyaan Ulfatu akan dijawab oleh Alivia. Kepada Alivia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfa. Pertanyaannya itu kan apakah pembelajaran materi akan berjalan dengan efektif apabila jumlah siswanya itu banyak ya dalam satu kelas. Nah, jadi materi yang disampaikan oleh guru kepada muridnya jika jumlah muridnya ini banyak, itu bisa efektif, bisa juga tidak efektif ya. Kalau pembelajarannya efektif itu, misalnya gurunya ini bisa mengatur kelasnya sedemikian rupa agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Misalnya gurunya ini membuat metode yang dapat dipahami oleh para murid. Nah, kemudian kalau misalnya penyampaian materi ini tidak berjalan dengan efektif itu, gurunya ini masih belum bisa mengatur kelasnya sehingga murid-muridnya ini nggak paham sama materi yang diajarkannya. Nah, kemudian ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Misalnya itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal yaitu dari lingkungannya, dan juga ada faktor instrumental input. Faktor internal ini berasal dari muridnya sendiri, misalnya dari kesehatan jasmani si murid itu, dan juga dari kecerdasan, motivasi, minat, dan bakat dari murid itu sendiri.
Kemudian dari faktor lingkungan itu misalnya kayak kalau lagi belajar kan kalau misalnya udaranya segar tuh pasti materinya tuh bakal lebih mudah diserap ya sama para muridnya. Kemudian ada faktor instrumental. Nah, faktor instrumental ini contohnya tuh kayak gedung perlengkapan belajar yang lengkap, alat-alat praktikum, terus perpustakaan, dan juga kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Misalnya yang dapat saya sampaikan, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, dan bagaimana jawabannya Ulfa, apakah sudah mencukupi? Sudah, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, saya ingin menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya Nadia itu kurang lebih Kemendikbud itu akan menghapus frasa pelajaran agama dan mengganti menjadi akhlak dan budaya. Oke, menurut kelompok kami itu dalam frasa pelajaran agama akan diganti dengan frasa akhlak dan budaya itu dapat menimbulkan pro dan kontra, di mana seperti yang diketahui kalau pendidikan agama Islam ini sangat dibutuhkan, apalagi dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Tapi dari apa yang sudah kami diskusikan pada draft peta jalan pendidikan nasional dan membaca artikel yang sudah kami cari, Pak Nadiem Makarim ini memaparkan akan tetap menjaga frasa agama untuk kedepannya dan akan tetap terjaga. Selanjutnya, menurut kami juga, frasa akhlak mulia itu tidak bisa dipisahkan dari frasa agama, di mana frasa akhlak itu menjadi satu kesatuan di dalam frasa agama itu sendiri. Karena dari zaman dahulu juga Rasul pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak pada manusia. Jika frasa akhlak mulia dipisahkan dari frasa agama, maka kemungkinan akan menimbulkan adanya sifat berakhlak mulia non-agama, di mana para murid memiliki akhlak yang mulia, tetapi tidak berlandaskan pada agamanya. Selanjutnya juga, menurut kelompok kami, dalam draft kebijakan tersebut masih kurang memadai, dan masih membelakangi agama dan lebih cenderung ke pengembangan pendidikan digital dan modern pada masa ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa agama sendiri memiliki hal penting dalam pendidikan dan juga bagi kehidupan manusia agar ke depannya setiap manusia dapat hidup dengan baik sesuai dengan agama dan ajaran Tuhan. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin menambahkan, saya Rizky Walani, NIM 41. Jadi, misalkan Kemendikbud untuk menghapus pelajaran agama itu merupakan bisa dipakai untuk menjadi penguat pelajaran agama itu sendiri. Jadi tidak ada pengulangan antara yang diajarkan dalam pelajaran agama di sekolah dengan yang diajarkan di madrasah diniyah. Lalu mata pelajaran agama ini akan tetap ada, bahkan bisa menjadi semakin kuat jika ada kerjasama antara sekolah dengan madrasah diniyah. Nah, nilai kegiatan keagamaan yang diikuti para siswa di madrasah diniyah ini juga dapat dipakai untuk melengkapi pendidikan agama yang ada di sekolah umumnya, sekolah pada umumnya. Mungkin cukup segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky atas tambahannya. Ya, silahkan. Izin menambahkan. Ya, silahkan. Jadi Pak Nadiem Makarim juga menegaskan bahwa peta jalan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai agama hingga tradisi budaya Nusantara. Jadi dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter, peta jalan pendidikan harus menjadikan nilai-nilai agama, tradisi budaya Nusantara, aspek historis pendidikan Nusantara, dan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan, tokoh agama, serta budayawan bangsa menjadi dasar pemikiran pendidikan karakter. Dan juga penghapusan frasa agama ini merupakan baru bersifat prakonsep, di mana Nadiem Makarim ini mengapresiasi kinerja Panja Komisi DPR dalam mencari masukan berbagai pihak untuk menyempurnakan peta jalan pendidikan. Jadi di sini tuh bukannya dihapus, tapi emang untuk dijadikan penyempurna peta jalan pendidikan. Juga Pak Nadiem Makarim itu menjelaskan bahwa kemarin itu hanya
polemik mengenai frasa agama yang akan dihapus. Ia mengatakan bahwa frasa agama ini akan tetap masuk ke visi peta jalan pendidikan. Sebab menurut Pak Nadiem Makarim, banyak pihak menilai polemik frasa agama ini menjadi hal yang sangat penting. Dan juga Nadiem Makarim itu meminta masyarakat itu tidak panik karena polemik frasa agama ini tidak benar untuk dihapuskan. Tetapi frasa agama ini dihapuskan itu untuk memperkuat pelajaran agama tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kanisha. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Rahmayani. Ya, menurut saya mengenai penghapusan pelajaran materi agama menjadi pelajaran akhlak dan budaya. Nah, ini menimbulkan banyak sekali pro kontra. Kalau saya berpendapat dari bagian pro. Nah, kalau menurut saya lebih baik itu pelajaran agama itu diubah menjadi pelajaran akhlak dan budaya. Itu bisa saja bukan pergantian nama, tapi memang lebih ke isi materinya. Di isi materinya itu, karena mempelajari agama itu kan membutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan critical thinking ya. Jadi misalnya dari SD tuh udah dikasih tahu pelajaran agama, misalnya diberitahu oleh gurunya bahwa secara simpel ya, misalnya Islam itu orang-orang yang selain Islam itu kafir, misalnya itu didiktekan pada anak SD nih. Mereka kan tidak bisa mencerna gitu kan, apa maksud dari kalimat itu. Jadi mereka mengklaim orang lain itu selain agama Islam itu adalah orang-orang jahat gitu. Nah, kalau di SD kan diajarkan seperti itu karena ditakutkan munculnya persepsi bahwa si anak itu tumbuh menganggap semua orang selain Islam itu jahat. Jadi menurut saya ketimbang materi memang perlu pengubahan cara ajar gitu loh. Penyampaian materi oleh guru itu perlu diubah menjadi diperhalus sehingga dapat diterima untuk umur anak SD gitu. Memang perlu pengubahan untuk pelajaran agama sendiri. Kalau begitu menurut saya. Baik, terima kasih kepada Rahmayani atas tambahannya. Apakah Nadia sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab yang kedua. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke. Yang pertama ada Annabila Nurjana. Kepada Annabila, silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin off cam. Saya mau tanya, tadi itu di PPT kan dijelasin ada pengetahuan yang harus diketahui itu ada 3 ya, yang sosial, alam, dan agama. Nah, menurut kelompok kalian itu ada nggak sih ilmu lain yang memang sepertinya nih kalau di zaman sekarang kayaknya nih harus gitu loh untuk para siswa ketahui, atau mungkin menurut kalian ketiga itu aja udah cukup gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Nabila. Selanjutnya kepada Hilmi Gembiar Fadila, dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin bertanya, kan tadi kan terkait materi pendidikan, kalau misal guru atau dosen gitu, apabila mereka menggunakan sumber dari materi pendidikan itu sebuah buku bajakan atau yang tidak ilegal gitu, kira-kira seperti apa tanggapannya dan hukumnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu untuk kelompok 6. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Hilmi. Selanjutnya ada Amelia Putri. Kepada Amelia Putri, silakan dibacakan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya yang terkait pada PPT tadi, pada jenis materi pendidikan dalam Islam kan yaitu keterampilan yang menjadi materi pendidikan menurut pandangan Islam. Dikatakan pada hadisnya bahwa manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Terkait hadis tersebut berarti kan kita sebagai manusia harus saling bermanfaat. Lalu contohnya seperti apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amelia. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, untuk pertanyaan Nabila Nurjana akan dijawab oleh Nabila Salwamutia. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Nabila. Pengetahuan harus diketahui kan ada 3 tuh, sosial, alam, dan agama. Nah, di zaman sekarang ini harus ada ilmu lain nggak sih yang harus diketahui oleh para siswa? Nah, kalau menurut aku untuk zaman sekarang sebenarnya banyak ya yang harus diketahuin. Juga kita bisa ngelihat itu tuh dari internet, cari-cari. Nah, kan juga kan seperti yang tadi dibilang, kurikulum Merdeka ini kan mendukung untuk kayak kita juga bisa tahu minat bakat, terus kayak kita dibebasin gitu. Terus jadi menurut aku apa ya? Dari ketiga hal yang tadi sosial, agama, sama alam itu udah mencakup segala hal yang menyangkut tentang pembelajaran. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Apa ada yang mau nambahin? Izin menambahkan, saya setuju sama Nabila Salwa. Jadi ketiga pelajaran itu alam, terus sosial sama agama itu udah mencakup kehidupan sehari-hari yang penting gitu buat kehidupan sehari-hari. Nah, yang harus kita perhatiin itu adalah kan ilmu itu dari waktu ke waktu itu kan berkembang. Jadi yang kita perlu perhatiin itu adalah mengikuti perkembangan ilmu tersebut gitu. Menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza. Selanjutnya pertanyaan Hilmi akan dijawab oleh Alifia Nur Afifah. Kepada Alifia dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilmi. Kalau sumber materi pendidikan dari buku pajakan itu kira-kira boleh atau enggak? Nah, untuk masalah beli buku materi pendidikan yang bersumber bajakan itu sebaiknya dihindari ya teman-teman, jangan ditiru. Karena kan walaupun isi materinya dari buku itu sama persis sama kayak buku yang asli, tapi kan itu tandanya kita nggak menghargai si penulis dan penerbitnya juga. Nah, menurut kelompok kami, lebih baik beli buku materi pendidikan yang harganya mungkin agak lebih mahal, tapi jaminan keasliannya ada dibanding kita beli buku murah dengan isi materi yang sama tapi bajakan. Nah, untuk membeli buku atau sumber-sumber materi atau pembelajaran itu, kan kita nggak tahu nih itu bukunya asli atau palsu kan. Nah, mungkin bisa dicek terlebih dahulu kalau misalkan kita emang benar-benar nggak tahu. Kalau misalkan kita yang benar-benar nggak tahu, belinya di toko buku yang besar gitu kayak Gramedia atau store yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya saya langsung jawab pertanyaan dari Amel ya. Pertanyaannya kan pada jenis materi pendidikan dalam Islam itu ada keterampilan yang menjadi materi pendidikan. Menurut pandangan Islam dikatakan bahwa ada hadis manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, contoh dari manusia yang harus saling bermanfaat itu apa sih? Nah, contoh dari manusia yang harus saling bermanfaat itu kan kayak kita nih calon-calon guru. Itu kan kita bermanfaat buat masyarakat, khususnya buat generasi-generasi selanjutnya kan, penerus kita yang akan melanjutkan nih buat mensejahterakan negara bangsa sendiri gitu. Lalu juga ada dokter, profesi-profesi juga kan termasuk manusia yang saling bermanfaat kan. Itu sih. Ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Itu kan contoh dari manusia yang bermanfaat ya. Itu salah satu contohnya itu manusia itu dapat untuk menjadi manusia yang bermanfaat itu yaitu satu yaitu manusia yang suka memberi dengan bersedekah atau berbagi ilmu. Nah, ada juga manusia yang dengan membantu keperluan saudara-saudaranya dan orang-orang di sekitarnya. Ada juga dengan itu membantu kesulitan orang yang berada di sekitarnya, serta menutup aib orang lain juga termasuk dan menjadi contoh manusia yang bermanfaat. Nah,
terdapat 3 kunci untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai harta, maka kita dapat memberikan manfaat harta itu kepada orang lain dengan memberikannya. Yang kedua, jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu itu kepada orang lain dengan mengajarkannya. Dan jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga itu kepada orang lain dengan membantunya. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada Maya atas tambahannya. Kalau begitu, sesi tanya jawab saya tutup. Maaf, saya izin menambahkan. Oh, silakan Ufa. Izin menambahkan pertanyaan Hilmi. Boleh nggak sih pakai buku bajakan dan hukumnya gimana? Buku bajakan itu sebenarnya nggak boleh karena itu merupakan dengan membeli buku bajakan itu sama aja kayak mendukung tindakan kriminal karena suatu buku itu udah punya hak ciptanya sendiri dan menurut pasal 113 ayat 4 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Jadi sebaiknya untuk buku pelajaran ataupun buku apapun lebih baik menggunakan buku yang aslinya. Itu juga sebagai kita menghargai si penulisnya. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan. Ya, silakan Ramayani. Kalau menurut saya ini tergantung penggunaan buku bajakan sendiri ini tergantung kebutuhan kita. Jadi misalnya kalau kita dulu di sekolah-sekolah itu sering banget kan kita punya buku cetak, terus misalnya gurunya punya satu, terus sama siswanya di fotokopi-fotokopi gitu. Nah itu kan terhitung sebagai buku bajakan ya. Nah tapi pada saat kondisi itu kita kan tidak mampu gitu. Kita tidak mampu membeli buku dengan harga yang asli. Jadi menurut saya apabila buku itu tidak diperjualbelikan lagi, itu sah-sah saja menggunakan buku fotokopian tadi itu. Tapi apabila kita udah difotokopi terus dijual itu ke orang lain, nah itu yang menurut saya tidak diperbolehkan gitu. Ini balik lagi ke kebutuhannya dan misalkan kayak kita pakai buku cetak yang tebal kayak Campbell gitu ya. Nah, itu kan ada yang jual bajakannya dan harga yang bajakan dengan yang asli itu ya nggak begitu beda gitu harganya. Nah, itu lebih baik kita beli yang asli. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke tadi yang pas kayak di sekolah itu yang fotokopi buku itu, nah kalau menurut saya itu dimaklumkan gitu. Baik, terima kasih kepada Rahmayani atas tambahannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Silakan Kanisha. Ya, jadi izin menambahkan. Jadi daripada guru itu memberikan contoh buku bajakan atau memberi materi bajakan kepada siswanya, lebih baik guru tersebut itu membuat bahan ajar sendiri, di mana kalau misalnya guru tersebut membuat bahan ajar sendiri, walaupun memang dapat dari buku lain tapi dicantumkan sumbernya, guru tersebut tuh dapat memacu untuk meningkatkan mutu pembelajaran karena kalau guru tersebut bisa menyusun buku ajarnya sendiri, maka mereka itu akan lebih menguasai ilmunya dan bisa mengembangkan ilmunya lebih menjadi luas dan mentransfer ilmunya tersebut kepada siswa itu lebih gampang karena guru tersebut sudah menguasai buku ajar mereka. Jadi terkadang juga kan guru juga tidak bisa menguasai satu buku yang dibuat oleh orang lain kan. Jadi lebih baik mereka itu membuat buku ajar sendiri agar mereka itu lebih menguasainya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kanisha atas tambahannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, diskusi dan presentasi ini akan saya tutup. Sekian presentasi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Maftuhah. Oke, baik. Suara Ibu kedengaran jelas nggak?
Di sini hujan. Kedengaran, Bu. Dengar, Ibu. Bentar. Nah, kita sampailah kepada materi terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan itu kan jadwal UTS ya. Ini kelompok berapa? 6 ya? Kelompok 6, Ibu. Ya, kelompok 6. Berarti pertemuan ke-7 ya. Nah, minggu depan pertemuan ke-8. Berarti minggu depan itu jadwal UTS pertemuan ke-8. Kita tidak ada mata kuliah, tidak ada kuliah. Nah, jadi karena jadwal UTS berarti Anda kuliah ya. Nah, Anda hanya, kalau yang belum selesai upload tugas resume jurnalnya, nah berarti minggu depan terakhir. Ya, minggu depan. Kalau yang sudah selesai ya berarti sudah bebas. Gitu, ya. Absen tetap diadakan minggu depan, karena itu UTS berarti dianggap hadir semua, karena semua mengikuti ujian tengah semester ya. Oke, baik. Nah, materi kita hari ini mengenai materi pendidikan dalam sudut pandang pendidikan Islam. Sebetulnya itu ya, materi pendidikan dalam sudut pandang pendidikan Islam. Nah, saya sudah baca makalah yang dikirim, isinya lumayan lengkap ya, makalah itu bagus, citasinya juga bagus. Jadi ada beberapa pendapat yang dimasukkan di dalam isi makalah itu bagus ya. Jadi dalam konsep pendidikan Islam, materi itu ada tingkatannya, yaitu materi yang paling pokok dulu apa yang paling penting, yaitu yang berkaitan dengan tentang syariat yang fundamental gitu. Nah, jadi mengenai pelaksanaan syariat Islam tetapi yang dasarnya. Nah, itu dulu yang paling penting. Mengenai apa? Misalnya mengenai pengenalan bahwa Tuhan itu Allah, Rasul itu Muhammad SAW, kemudian kitab suci Al-Quran. Nah, itu yang fundamental, syariat yang fundamental itu. Yang disebut dengan rukun Islam mungkin, rukun iman kalau kita pelajari. Nah, kemudian rukun Islam ya, rukun Islam, kemudian rukun iman itu syariat yang fundamental. Nah, dasar-dasarnya itu dulu. Nah, itu dulu yang harus materi yang pertama kali diberikan kepada anak-anak. Jadi itu diajarkan pada usia anak-anak gitu. Ya. Kalau di sekolah berarti kalau lembaga pendidikan formal itu mesti ada sebagai materi awal. Itu sebagai materi awal. Nah, setelah itu baru materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah yang berkaitan dengan bidang-bidang lain. Misalnya di luar syariat agama, masalah kesehatan. Nah, kesehatan yang primer, kesehatan yang mendasar apa? Mana makanan yang sehat, mana yang tidak. Kemudian mandi. Nah, mandi itu kan penting. Gosok gigi. Nah, itu yang fundamental. Jadi yang mendasar semua. Yang berkaitan dengan diri siswa ya atau anak-anak. Apa itu mengenai kesehatannya, kemudian mengenai akhlaknya, kemudian kalau yang tadi kan bukan ke akhlak ya, mengenai iman ya, mengenai iman, kemudian mengenai rukun iman, rukun Islam tidak belum ke akhlak. Tapi itu yang dasarnya. Kemudian kesehatan dirinya, kemudian mengenai akhlak yang mendasarnya gitu. Nah, artinya yang fundamental itu dulu sebagai materi pertama yang mesti diberikan kepada peserta didik. Berarti kalau kita masuknya ke lembaga pendidikan formal itu mesti diberikan di tahun pertama sekolah. Itu mesti ada baik dalam bentuk materi tertulis, pembelajaran atau dalam bentuk pembiasaan. Teknisnya metodenya banyak. Bisa pembiasaan, dibiasakan. Ya kalau misalnya mau buang air itu ke toilet gitu, tidak di celana, itu kan pembiasaan. Nah, itu kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Itu mendasar. Kemudian diajak misalnya untuk ikut-ikutan sholat. Nah, itu kan mendasar.
kemudian diperkenalkan dengan penyebutan Allah. Jadi lafal Allah itu diperkenalkan misalnya. Dia melihat, oh ini yang namanya Quran sedang dibaca oleh kakaknya, misalnya kayak gitu. Nah itu perkenalan itu. Jadi itu merupakan materi awal ya, materi pertama dalam sudut pandang pendidikan Islam. Jadi itu kan proses pendidikan gitu. Yang selanjutnya tentu yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Nanti materi-materi lanjutan. Seperti itu, materi-materi lanjutan. Nah, di makalah Ibu baca sudah lumayan lengkap, sudah ada step-stepnya, tahapan-tahapannya. Ya. Nah, itu sudut pandang pendidikan Islam seperti itu, bahwa materi itu bertahap mulai dari yang paling penting, berarti itu yang paling itu adalah fundamen atau fondasi tentang keimanan, ya, tentang iman itu yang fondasinya. Berarti agama nomor 1 dulu, fondasinya iman, jangan dulu dikasih materi yang lain-lain, imannya dulu dikasih fondasi. Baru kemudian ke ibadah yang fondasinya apa, kemudian akhlak fondasinya apa, kemudian kebersihan, kesehatan dirinya fondasinya apa, yang berkaitan dengan lingkungan sosial fondasinya apa, nah gitu. Baru melangkah yang lebih luas. Gitu. Nah itu ya, kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Az-Zarnuji itu disebut ada yang mesti diberi materi pendidikan itu ada yang masuk kategori wajib, fardu ain, ada yang masuk kategori sekunder, fardu kifayah gitu. Walaupun itu materi keagamaan ya, tapi itu juga digolongkan menjadi mana yang wajib, fardu ain, mana yang fardu kifayah atau sekunder, mana yang primer, mana yang sekunder. Walaupun itu materi keagamaan sama gitu. Ya seperti itu. Seperti sholat jenazah kan masuknya bukan, itu masuknya ke fardu kifayah, misalnya kayak gitu. Tapi kalau sholat wajib, itu fardu ain, misalnya kayak gitu. Nah, walaupun materi keagamaan tetap ada klasifikasi seperti itu ya. Nah, di luar materi keagamaan, ya materi-materi non keagamaan juga sama, ada klasifikasinya. Ada yang mesti diberikan pertama dulu, baru yang melangkah kemudian, ada yang wajib, ada yang atau yang primer, yang wajib, ada yang sekunder. Sama begitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda itu tadi ada yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau merdeka belajar itu bukan hanya di sekolahan, tapi juga di perguruan tinggi konsep itu diperkenalkan dan diminta untuk diberlakukan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kan supaya siswa itu belajar dia lebih, jadi siswa itu belajar lebih mengenal bidang-bidang lain yang nanti mungkin berhubungan dengan bidang intinya. Misalnya kayak gini. Kalau di perguruan tinggi itu kampus Merdeka Belajar itu mesti ada sekian semester mahasiswa itu belajar mata kuliah di luar prodi atau di luar prodi atau luar fakultas dalam kampus yang sama atau di kampus yang berbeda. Gitu, itu tergantung program nanti yang dibuat oleh si kampusnya. Gitu. Katakanlah ini tadris biologi, perlu ada mata kuliah apalagi yang berkaitan dengan tadris biologi, tapi nggak ada di prodi Anda, adanya di prodi lain. Oh misalnya tadris biologi memerlukan mata kuliah IT, nah misalnya mata kuliah IT. Maka mahasiswanya itu bisa kuliah di prodi teknik informatika atau sistem informasi di Fakultas Saintek. Nah, itu beda fakultas, tapi masih kampus yang sama. Kemudian, tadris biologi misalnya memerlukan pengalaman apa?
oh perlu magang. Di mana magangnya? Di laboratorium tertentu. Laboratorium itu tidak ada di UIN, tapi adanya di luar UIN. Maka maganglah dia di instansi tertentu yang memiliki laboratorium tersebut. Tapi itu instansi itu atau lab itu mesti ada kerjasama dulu sama pihak UIN-nya, pihak tadris biologi, pihak fakultas tarbiyahnya. Seperti itu. Nah, maka nanti dihitunglah kalau dia magang berapa lama, 1 bulan, 2 bulan, sama dengan sekian SKS. Nah, disamakan dengan sekian SKS magang di sana itu. Nah, itu jadi dianggap juga kuliah. Kuliahnya apa? Praktikum itu. Dianggap. Praktikumnya di luar kampus UIN. Nah, itu contoh. Seperti itu. Sisi lain misalnya ada mata kuliah tadris biologi misalnya, ini nanti tergantung kebijakan dari prodi atau fakultas ya, berbeda-beda nanti. Tadris biologi memerlukan misalnya karena dia mengajar biologi perlu ada magang di sekolah, magang mengajar di sekolah, sekolahnya itu misalnya SMP atau SMA. Mengajar mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran biologi. Jadi asisten guru biologi di sekolah itu misalnya. Nah, nanti praktek mengajar itu sebagai asisten guru biologi berapa lama? Oh, sekian minggu. Nanti dihitung berapa SKS, disamakan dengan berapa SKS. Nah, itu kan sekolah itu di luar kampus. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu namanya Merdeka Belajar juga contohnya yang ada di perguruan tinggi. Tapi itu tergantung nanti si prodinya mau menerapkan program seperti apa. Kebijakan dikembalikan ke prodi masing-masing atau kampus masing-masing. Nah, selanjutnya kalau di sekolah itu Merdeka Belajar itu misalnya kalau SMA itu sudah tidak ada lagi mulai tahun ini ya kalau nggak salah. Tidak ada lagi jurusan-jurusan IPA, IPS, apalagi bahasa. Jadi campur saja sudah gitu. Kalau tahun Anda kemarin ya, itu masih ada jurusan ya, IPA, IPS, bahasa ya, sekolah. Masih ada, Bu. Nah, di kelas berapa mulai jurusannya? 2 atau 3? Dari kelas 10 kalau saya. Iya, Ibu lupa ya. Kelas 10 itu kelas berapa? Kelas 1, Bu. Kelas 1, Bu. Kelas 1 sudah ada penjurusan. Sudah, Bu. 1 SMA berarti kelas 10 ya. Nah, zaman Ibu sekolah dulu, Ibu kan sekolah itu lulus SMP itu masuk ke MAN ya. MAN itu Ibu ngambil jurusan IPA sama kayak Anda. Tapi itu adanya penjurusannya di kelas 2. Tidak dari kelas 1. Kelas 2 enggak kelas 1. Nah, itu beda lagi. Malah tahun berapa Ibu dengar pernah ada juga penjurusannya itu di kelas 3 saja. Nah, itu berbeda-beda, kurikulum berubah-berubah. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke Merdeka Belajar di sekolahan, maka nanti penjurusan itu sudah tidak ada. Semua siswa bisa memilih mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Karena apa? Karena ketika siswa mempelajari banyak ilmu, maka setelah lulus SMA baru dia membuat pilihan, saya ingin menekuni bidang apa gitu. Itu. Jadi diberikan dulu ilmu pengetahuan secara luas, banyak begitu. Spesialisasinya ketika dia kuliah. Begitulah kurang lebih. Itu dalam Merdeka Belajar. Ya, yang sekarang konsep yang sekarang diusung oleh pemerintah. Nah, contoh lagi misalnya di SD. Kalau SD itu, dulu zaman Ibu sekolah SD, itu kelas 1 SD itu sudah ada mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran banyak begitu. Ada IPA, IPS, agama, apalagi ada penjas, ya olahraga dan kesehatan, ada kesenian, apalagi Ibu lupa. Nah, sudah dari sekian tahun ke belakang, itu SD itu kelas 1 sampai kelas 2 apa sampai kelas 3 itu nggak ada lagi mata pelajaran, tapi yang ada adalah pelajarannya tematik, tidak dibagi lagi pelajaran-pelajaran kayak gitu. Jadi persis model anak TK. TK itu kan tematik materi pelajarannya. Nah, anak SD juga
pada anak-anak SD yang tahun-tahun awal itu sama akhirnya seperti anak TK, tematik gitu. Jadi dia tidak mengenal pelajaran apa. Kalau Anda gimana dulu waktu SD, Mas? Pelajaran-pelajaran kayak gitu? Kelas 1, kelas 2? Iya, Ibu, masih pelajaran umum gitu. Nah, iya. Tahun berapa itu SD-nya? Rata-rata di sini. 2009 gitu. 2009 ya? 2009. Nah, itu kan berarti perubahan tematik itu di tingkatan SD itu belum lama berarti itu. Ibu lupa tahun berapa itu? Sekitar 4 tahunan ya mungkin. Nah, gitu. Itu materi-materi pelajaran yang coba diperbaiki ya, atau istilahnya direkonstruksi oleh pemerintah, oleh kementerian. Mereka belajar. Nah, termasuk pelajaran, tadi ada pertanyaan tentang pelajaran agama. Pelajaran agama yang berusaha diganti dengan akhlak dan apa tadi, budaya ya? Apa tadi? Diganti dengan pelajaran akhlak dan budaya. Nah, itu menimbulkan protes banyak di mana-mana. Gitu. Kenapa? Karena ada sejak dahulu kala ada yang memasukkan agama itu sebagai bagian dari budaya. Tapi ada juga yang menolak agama itu bagian dari budaya. Itu dari dasarnya aja sudah ada perbedaan. Nah, agama bukan budaya, budaya berbeda dengan agama. Justru budaya itu nanti bisa masuk ke dalam agama. Begitu bagi yang nggak setuju. Tapi kalau yang misalnya menyetujui, dibilang memang agama itu bagian dari budaya. Gitu, ilmu budaya. Nah, itu dari situ berbeda. Nah, nanti kebijakan kan dipengaruhi juga oleh paradigma para pembuat kebijakan. Betulnya gitu. Paradigma atau sudut pandang para pembuat kebijakan itu. Nah, agama dan budaya itu jadi polemik, kemudian diprotes, akhirnya nggak jadi. Sebetulnya gitu, akhirnya nggak jadi. Tetap namanya pelajaran agama. Akhlak dan budaya. Karena dalam agama itu bukan hanya akhlak, nanti ada ibadah, ada akidah. Nah, kalau akhlak dan budaya saja, itu dia akan lebih sedikit, hanya akhlak dan dikaitkan dengan norma-norma sosial budaya masyarakat Indonesia misalnya. Gitu, akhlaknya itu nanti berkaitan ke sana dengan nilai-nilai budaya atau norma-norma budaya. Nanti atau materi akidahnya itu bisa jadi sangat sedikit atau hilang akidah yang dalam konsep Islamnya. Begitu juga untuk bidang fikih ibadahnya itu, nah itu kan bisa jadi nanti kalaupun ada sangat sedikit atau bisa jadi nanti hilang gitu, itu yang dikhawatirkan. Karena buat yang tidak setuju dengan konsep atau wacana akhlak dan budaya pelajaran itu pengganti pelajaran agama, melihat agama itu bukan hanya akhlak, gitu. Tapi juga ada unsur-unsur yang lain, aspek-aspek lain, gitu. Nah, kemudian mengenai tadi sudah dijawab juga ya oleh pemakaian sama yang lain. Kalau kelasnya banyak, muridnya efektif tidak ya, jelas lebih efektif. Kalau muridnya lebih dikit, pasti itu di mana-mana, gitu ya. Itu pasti itu di mana-mana gitu. Lebih sedikit murid akan lebih efektif, gitu. Hanya kan kenyataannya di kita banyak sekolah yang kelasnya gemuk istilahnya, muridnya banyak di dalam kelas itu. Nah, kenapa? Banyak alasannya itu. Karena fasilitas sarana prasarananya terbatas ya. Dia menerima siswanya berapa jumlahnya, tapi kan ruang kelasnya terbatas, jumlah gurunya terbatas gitu. Nggak tercover gitu. Kenapa nggak nerima muridnya lebih dikit aja sih sesuai dengan ruang kelas sama jumlah guru? Ya nanti input sekolah itu kan dari siswa. Siswa itu adalah input sekolah. Kalau jumlah siswa terlihat menurun dari tahun ke tahun, itu dianggap si sekolahnya nggak berhasil.
Nah, satu itu. Yang kedua, SPP siswa kan menjadi bagian penting dari anggaran sekolah. Nah, sekolah itu kan perlu anggaran. Nah, anggaran itu salah satu sumber dananya dari SPP siswa. Gitu. Banyak sekolah yang sumber dana pertamanya adalah iuran siswa. Itu sekolah itu banyak di mana-mana begitu. Kalau nggak ada anggaran kan nggak berjalan itu sekolah itu. Karena kan dia harus bayar listrik, ya, bayar pegawai, kemudian kalau gurunya bukan PNS tentu harus dikasih juga honor. Kemudian itu kan sarana prasarana itu perlu perawatan, kemudian ada ATK. ATK itu kayak penghapus, spidol, apalagi pulpen, printer. Kalau ada yang rusak-rusak mesti diperbaiki. Bangku, kursi itu kan mesti dirawat, kalau rusak diganti. Macam-macam itu semuanya perlu dana. Gitu. Jadi proses pembelajaran, belum lagi kalau media pembelajaran perlu diadakan di sekolah misalnya, kayak laboratorium, itu kan perlu ada anggarannya dengan berbagai instrumen di dalamnya itu. Belum lab, kalau lab IPA nanti ada lab bahasa, ada lab komputer, lab kan banyak jenisnya. Terus kalau sekolahan itu punya musola, musolanya juga kan pasti ada petugas musolanya yang ngebersihinnya, misalnya gitu. Nanti mau kena karpetnya dicuci, diadakan, kalau rusak diganti, misalnya lain-lain itu. Jadi mengelola sekolah itu memerlukan anggaran. Nah, kebanyakan sekolah itu sumber dananya itu berasal salah satunya dari SPP siswa. Makanya semakin besar SPP siswa biasanya sekolahnya akan lebih rapi. Kebanyakan begitu. Semakin sedikit SPP siswa, biasanya sekolahnya akan lebih kecil juga, gitu. Karena sekolah banyak bergantung kepada itu. Gitu. Nah, balik lagi kepada kelas yang gemuk sama kelas yang kurus. Seperti itu. Kalau kita bicara efektivitas, tentu lebih efektif kelas yang kurus daripada kelas yang gemuk. Ya, jadi murid yang lebih sedikit akan lebih tercover oleh guru pelajaran atau guru kelasnya, tentu. Itu sudah pasti. Oke, selanjutnya kurikulum itu kan, ini juga ada yang bertanya apa nih? Ini nggak ditulis semua di sini ya pertanyaannya. Cuma Nadia, Marcella, sama Ulfatu itu yang apa? Marcella, Ulfatu, Nadia, Ibu juga nyatet itu sih. Yang sesi pertama, sesi kedua Ibu nggak nyatet tuh pertanyaannya. Tentang apa pertanyaannya sesi kedua? Di chat nggak dicatat? Oke, Amelia. Manusia harus saling bermanfaat, jelas. Ya, terus. Ya, itu kan ada hadisnya jelas ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas itu. Manusia, sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas adalah yang bermanfaat kepada yang lain. Nah, satu dari konsep Islam itu sudah jelas ada. Di sisi lain, tolong menolong istilahnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari, apa mau tolong menolong lah, mau gotong royong lah istilahnya. Kan sama juga seperti itu, saling memberi manfaat. Itu mencerminkan banyak apa, bukan mencerminkan, kita banyak mengambil pelajaran dari situ. Satu, manusia itu nggak bisa hidup sendiri, dia makhluk sosial yang bergantung satu sama lain.
Kedua, akhirnya kalau memang manusia menyadari seperti itu, tidak akan ada orang yang menzolimi kepada orang lain, karena dia merasa memang dia itu hidup kagak sendiri, dia butuh orang lain. Dia butuh bantuan orang lain, sehingga orang lain pun pasti membutuhkan bantuan dia, walaupun jenis bantuannya kan berbeda-beda. Tidak akan ada orang yang egois, menzolimi orang lain, yang serakah dan seterusnya. Nah, ketika orang menyadari itu semua, ya, maka yang ada nanti ke depannya adalah diharapkan bahwa manusia itu setara. Setara dalam arti kata sama-sama secara kemanusiaan ya, secara dalam aspek humanisme itu manusia itu sama-sama manusia. Setara, dia manusia, saya juga manusia. Kalau saya menyakiti dia, berarti saya juga kalau dia sakit seperti itu, saya juga bisa merasakan bahwa sakit seperti itu tuh nggak enak gitu. Nah itu namanya humanisme, itu prinsip kemanusiaan begitu. Apapun juga agamanya sebetulnya begitu, secara universal. Gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama, nanti ada batasan di agama masing-masing, tetapi dari batasan di agama masing-masing itu kan biasanya hanya dalam aspek ibadah ya, tapi dalam aspek sosial kemanusiaan itu antar manusia itu dianjurkan untuk saling membantu. Semua agama akan menganjurkan itu sama saja sebetulnya. Nah, kemudian di sisi lain bahwa membantu orang lain itu dianggap sebagai amal soleh kalau dari pandangan agama. Amal soleh itu adalah, kalau amal soleh itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya perbuatan baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik, arti bahasanya. Jadi amal soleh adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik itu banyak jenisnya. Ada perbuatan baik ke sesama manusia, ada perbuatan baik kita kepada Allah, yaitu beribadah tadi, ibadah mahdoh. Ada perbuatan baik kita terhadap lingkungan, ada perbuatan baik kita terhadap hewan, tumbuhan, misalnya kayak gitu. Nah itu semua amal soleh. Islam itu sebetulnya luas, komprehensif. Nah itulah konsep Islam itu seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada khairun nas anfa'uhum linas, maka sebanyak mungkin kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan tulus, maka sebanyak itulah amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di dunia ini, nanti kita akan tuai di akhirat. Itu konsep Islam sebetulnya, dan itu universal menurut Ibu. Universal dalam arti kata, yang namanya tolong-menolong itu kan universal. Tidak hanya mesti harus sesama agama Islam gitu. Di konsep agama lain juga Ibu yakini pasti anjuran untuk membantu sesama ada gitu. Bukan hanya dalam Islam saja. Gitu. Jadi humanisme itu universal, konsep tolong-menolong ya, bermanfaat buat orang lain itu juga universal. Nah, itu juga bagian dari konsep Islam, sudut pandang Islam. Gitu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Usahakan membantunya dengan tulus. Nah, dengan tulus. Tulus itu kan sama dengan ikhlas ya, kita nggak punya niat yang lain-lain. Ya, selanjutnya guru memberikan, oh ya Hilmi ya, harus saya catat. Materi berupa buku bacakan atau ilegal. Hilmi. Nah ini harus dilihat dulu, guru kenapa ngasih bukunya yang ilegal atau bajakan gitu. Maksudnya guru yang buku bajakannya itu fotokopian. Nah, fotokopian, jadi di si guru ini misalnya fotokopi buku apa, satu buku dia fotokopi, kemudian dia sebarkan fotokopian itu, satu buku persis kepada siswanya, malah siswanya disuruh untuk beli fotokopian itu dari guru, misalnya kayak gitu. Sementara buku itu karya orang lain, bukan karya si guru. Nah, ini mungkin etika ya, etika gurunya yang mesti diperbaiki juga. Kalau buku itu buku yang mudah diadakan, jadi bukan, ada buku yang terbitnya dari luar negeri, itu sulit diakses. Ada kemungkinan begitu, tapi makanya dilihat dulu kasusnya. Kenapa begitu?
Kalau buku itu buku yang memang ada, mudah didapatkan, lebih baik si guru nyuruh muridnya beli aja itu buku itu. Kalau buku itu menjadi buku wajib buat si murid-murid, ya. Beli itu bukunya dari penerbit mana, atau gurunya yang menyediakan buku itu, bukan difotokopi, tapi muridnya beli. Itu satu sisi itu. Tapi di sisi lain bisa jadi murid keberatan, Bu, Pak, misalnya. Mahal harga bukunya, lebih baik difotokopi, lebih murah jatuhnya fotokopi bersama-sama. Begitu, satu buku. Padahal itu sebetulnya kan ilegal juga ya, kita fotokopi satu buku itu. Jelas itu dalam buku sudah biasanya sudah tertulis dilarang memfotokopi menyebar luas. Kan gitu sih ya, suka ada di buku itu. Ya, betul nggak Yumi? Tapi iya seringkali anak kuliahan fotokopi aja udah gitu, kagak ketahuan ini. Di mana-mana itu dari zaman dulu juga begitu itu. Nah, jadi buku balik lagi kan sumber belajar ya, salah satu sumber belajar adalah buku. Nah, diusahakan guru itu tidak menyediakan satu jenis saja atau meminta satu jenis sumber belajar saja kepada siswanya. Kalau guru yang menyediakan, silakan misalnya, tapi diusahakan tidak satu jenis sumber belajar saja. Ada beberapa jenis sumber belajar. Bisa bentuknya buku itu kan ada e-book, ada yang manual, Bu. Atau misalnya diperkaya, kalau itu menjadi sumber belajar utama, diperkaya lagi dengan tambahan sumber belajar yang lain, misalnya dari website tertentu, YouTube misalnya. Artinya dari media-media digital itu bisa dipakai untuk sumber belajar tambahan sebagai pengayaan pengetahuan siswa. Nah, itu akan lebih baik sebetulnya. Jadi guru nggak pakai satu sumber belajar saja. Nah, itu ya. Tapi kalau di perkuliahan jarang yang pakai satu sumber belajar saja. Biasanya sekolahan itu. Ada buku paket gitu ya, satu misalnya. Nah, idealnya guru tidak hanya pakai satu buku paket itu saja, tapi juga ada buku-buku tambahan sebagai pengayaan pengetahuan untuk siswa. Gitu Hilmi. Baik Ibu, siap. Tampaknya itu ya 5 pertanyaan tadi ya. Itu yang Annabila Nurjana belum Ibu. Annabila nanya apa? Itu ada di kolom chat di atas Amel. Oh gitu, bentar. Nggak ada Annabila Nurjana kolom chat. Ada Ibu di atasnya. Iya. Annabila Nurjana kelewatnya. Pengetahuan lain yang sudah oleh kesatuan sosial, alam, dan agama. Nah, kalau IT itu, IT maksudnya apa? Sosial, agama, atau alam? Sekarang kan suka ada, udah harus melek digital, literasi digital, itu pengetahuan ya. Itu sosial, alam, agama masuk nggak? Apa bukan? Kalau bukan, iya itu Bu, maksud saya. Oke, tadinya saya memikirkan kalau IT kan sepertinya zaman sekarang kan harus ya diketahui. Berarti mungkin ada ilmu lain dong dari ketiga hal itu yang harus diketahui. Jadi makanya tadi saya nanya itu. Oke, berarti teknologi itu maksudnya ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ke situ. Nah, ilmu pengetahuannya mungkin itu sosial, alam, agama. Gitu. Kalau mau ditambahkan budaya bisa. Nah, budaya berarti bukan agama. Oh, budaya masuk sosial, Bu. Oh, oke, nggak usah. Berarti sosial, alam, agama saja. Gitu. Jadi tambahkan teknologi kalau gitu. Karena sekarang zamannya teknologi. Kan mungkin udah dijawab lah tadi sama kawan-kawannya ya. Oke, sudah semua ya. Berarti baik, sudah semua. Nah, yang kontribusi jawab tadi siapa aja? Kelewat. Ibu hanya mencatat Erliana, Anissa Kirana, Kanisha dengan Rahmayani. Siapa lagi? Saya Bu Ulfatu.
Maya. Ulfatu. Kemudian siapa lagi? Maya, Bu. Maya. Ya, Bu. Ya, oke Maya. Kemudian Rizky, Bu. Rizky. Ya. Rizky. Selanjutnya. Udah, sampai Rizky aja. Nur Halisa kali ya. Baik. Ada lagi? Baik. Kalau sudah tidak ada, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Boleh satu saja. Apa ada yang mau ditanyakan atau mau berkomentar, bukan bertanya, silakan. Ibu, saya mau bertanya tentang resume, Bu. Ya, silakan. Kan saya kan kelompok 1 ada tentang ruang lingkup ilmu pendidikan Islam tuh, Bu. Nah, saya ketemu tuh jurnalnya. Nah, ada volumenya, ada nomornya. Nah, itu tapi di jurnal tersebut tidak ada metode sama hasilnya, itu gimana, Bu? Gimana Ibu nggak ngerti? Ada metode nggak ada hasilnya? Nggak ada metode penelitian sama hasilnya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Di strip Oh, aja. jurnalnya ada, tapi di situ nggak, kok bisa nggak ada metode sama hasilnya? Iya, Bu. Jurnal aneh. Kan biasanya ada metode sama hasil. Berarti ada di situ. Ya, Bu, sebagian jurnalnya itu langsung ke pembahasan gitu, Bu. Nah, coba cari dulu lah jurnal yang lain, kalau gitu ya. Jurnal yang lain. Coba saya lihat template-nya dulu. Template-nya. Volume ada, nomor ada. Di situ mungkin sistematikanya, gimana sistematikanya? Tidak ada sih, Bu. Jadi langsung pendahuluan, terus pembahasannya gitu, terus langsung kesimpulan sama daftar pusaka gitu, Bu. Kemudian ada abstrak nggak? Ada, Bu. Di abstraknya biasanya ada. Gitu. Di abstrak ada nggak metodenya apa yang dipakai? Kalau itu bukan penelitian lapangan, ya, itu metodenya biasanya kualitatif, daftar pustaka, library research, studi pustaka. Kalau hanya isinya teori-teori saja, metode penelitiannya adalah penelitiannya jenis kualitatif, pendekatannya kualitatif, atau jenisnya kualitatif dengan pendekatan library research, studi pustaka. Kalau isinya hanya teori-teori saja di artikel itu. Ya, seperti itu. Nah, berarti bolehkah, Bu? Boleh sebetulnya. Tinggal pinter-pinternya saja, nggak usah. Bisa jadi jadi si artikel itu tidak bikin sub persis sebagaimana yang ada di resume jurnal. Resume jurnal kan udah ada sub-subnya. Nah, di artikel itu kan nggak tertulis metodenya apa, hasilnya apa, misalnya kesimpulannya apa, nggak tertulis kayak gitu kan. Nah, tinggal pintar-pintarnya Anda, ya, mencari berarti hasil dari jurnal itu atau hasil artikel itu isinya apa sih gitu. Nah, itu hasil ya. Isi dari si artikel itu apa, itu berarti hasil. Pembahasan itu hasil. Kalau tujuan kan sudah jelas, si artikel itu ditulis tujuannya mau mengetahui apa. Itu tujuan gitu. Seperti itu ya. Nah,
Kalau metode penelitian tadi Ibu bilang kualitatif, metode penelitian itu kan cuma ada dua, kualitatif atau kuantitatif jenisnya itu. Kalau kuantitatif itu nanti biasanya ada hitungannya, perhitungan. Kalau yang hanya pemaparan begitu saja itu kualitatif. Gitu. Nah, selanjutnya kualitatif juga ada jenis-jenisnya lagi. Kalau ada wawancaranya sama orang itu penelitiannya ke lapangan, tapi nanti ada wawancaranya gitu ya. Misalnya kasus peserta didik di mana misalnya. Nah, itu studi kasus. Jadi penelitian tentang peserta didik di sekolah tertentu. Itu studi kasus. Tetap kualitatif tapi studi kasus. Tapi kalau isinya hanya teori-teori saja, itu penelitian kualitatif yang modelnya library research atau studi pustaka. Gitu ya. Nah, itu metode penelitian. Kalau hasil cari di pembahasan, Anda explore sendiri hasilnya apa. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Yo, sama. Ya cukup ya, baterai Ibu mau habis. Ya baik. Ya sampai jumpa nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena minggu depan kita nggak tatap muka kayak gini. Ya mohon dimaafkan lahir dan batin. Karena kita Idul Fitri nanti ketemunya setelahnya kan. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti selamat Lebaran Idul Fitri. Idul Fitrinya nanti kan, tapi selamatnya sekarang nggak apa-apa. Iya Bu. Iya Bu. Oke ya, Ibu pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dia sudah keluar.